Kampung Luih Mulyo, sebuah desa yang terletak jauh di pinggiran kota, dikenal oleh orang-orang terdekat sebagai kampung yang penuh dengan kisah misteri. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau pedagang kecil. Namun, ada satu tempat yang membuat kampung ini berbeda dengan kampung lainnya, sebuah warung gorengan milik seorang pria bernama Pak Karyo. Warung yang sederhana, namun selalu dipenuhi orang-orang setiap sore. Gorengan yang dijual Pak Karyo selalu terasa lebih renyah, lebih gurih, dan selalu menggugah selera siapapun yang mencicipinya. Namun, tak sedikit juga yang menganggap ada yang aneh dengan kesuksesan Pak Karyo. Beberapa orang di kampung mulai bergosip tentang bagaimana warung kecilnya tiba-tiba bisa berkembang pesat dalam waktu singkat. Bahkan, ada yang berbisik bahwa Pak Karyo melakukan pesugihan untuk mencapai kesuksesan itu. Di balik kesederhanaan warung gorengannya, konon ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi. Ardi, seorang jurnalis muda yang baru pindah ke desa itu, mendengar kabar tersebut dari seorang temannya yang lebih dulu tinggal di kampung itu. "Kau tahu, kan, warung gorengan Pak Karyo itu terkenal? Orang-orang bilang rasanya beda banget. Tapi banyak yang gak sadar, ada harga yang harus dibayar untuk itu," kata temannya dengan suara berbisik. Penasaran, Ardi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia ingin mengetahui apakah benar ada sesuatu yang gaib di balik kesuksesan Pak Karyo. Dengan membawa catatan dan kamera, Ardi mulai mendekati warung tersebut. Ia memutuskan untuk datang pada malam hari, setelah warung tutup, agar bisa bertemu Pak Karyo tanpa gangguan. Tiba-tiba, Ardi merasakan panas yang sangat luar biasa. Seperti minyak mendidih yang membakar tubuhnya. Dalam kepanikannya, ia mencoba berlari, namun kakinya tak bergerak. Sosok pocong itu mengangkat tangannya yang panjang, dan seketika itu juga, tubuh Ardi terjatuh ke tanah, merasakan beban yang sangat berat. Tangan sosok itu meraih bahu Ardi dengan kekuatan yang luar biasa. "Kau adalah bagian dari kami sekarang," bisik sosok itu. Ardi menjerit keras, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok pocong itu semakin mendekat, dan dengan sekejap, tubuh Ardi terasa menghilang. Rasa sakit yang luar biasa menguasai tubuhnya, dan ia merasa dirinya seperti terperangkap di dalam tubuh yang tidak bisa dikendalikan. Seolah-olah ia menjadi bagian dari warung itu, menjadi bagian dari gorengan yang selalu dipasarkan oleh Pak Karyo. Saat Ardi kehilangan kesadarannya, ia mendengar suara Pak Karyo berbicara dengan tenang. "Setiap orang yang datang ke sini, memiliki takdir yang sama. Harga dari keinginan itu harus dibayar, dengan jiwa." Tak lama setelah itu, warung Pak Karyo kembali sepi. Namun, di malam-malam berikutnya, orang-orang sering mendengar suara-suara aneh di dalam warung. Suara ketukan keras, desisan minyak panas, dan kadang-kadang suara tangisan yang datang dari jauh. Orang-orang yang datang membeli gorengan sering merasa ada yang aneh, namun mereka tak pernah tahu bahwa di balik setiap gorengan yang mereka makan, ada yang harus dibayar, sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Dan bagi Ardi, ia sudah menjadi bagian dari kisah gelap itu, terperangkap selamanya dalam perjanjian yang mengikatnya dengan pocong yang selalu menunggu, di balik minyak panas yang tak pernah padam. Suasana dalam warung tiba-tiba terasa lebih dingin. Suara desis api di tungku terasa lebih keras, seakan memanggil Ardi untuk mendekat. Tanpa sadar, Ardi melangkah menuju meja tempat buku kuno itu terbuka. Halaman-halaman yang ada di dalamnya terlihat seperti tulisan-tulisan lama dalam bahasa yang tidak ia kenali. Namun, ada satu gambar yang membuatnya terkejut. Gambar pocong dengan mata yang terbuka lebar, tubuh terbungkus kain kafan, dan tangan yang terangkat tinggi, memegang sebuah pisau besar. "Ini adalah ilmu yang diwariskan oleh leluhur saya," kata Pak Karyo, suara semakin berat, seolah datang dari kedalaman yang tak bisa dijelaskan. "Ilmu yang memungkinkan saya mencapai kesuksesan dalam waktu singkat. Ilmu yang mengikat saya dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia manusia." Ardi merasa tubuhnya semakin kaku. "Apa maksud Bapak?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Karyo berdiri perlahan dan berjalan ke belakang ruangan, tempat di mana terdengar suara berisik, seperti sesuatu yang sedang digoreng dalam minyak. Ardi menatapnya dengan cemas,
namun ia tak bisa bergerak. Ada sesuatu yang mengikat tubuhnya. Pak Karyo melangkah menuju tungku penggorengan, lalu membuka penutup besar yang menyembunyikan api yang menyala dengan sangat kuat. "Tahukah kau, nak?" Pak Karyo bertanya dengan suara rendah, penuh misteri. "Setiap gorengan yang kau makan di sini, ada harga yang harus dibayar. Tidak hanya dengan uang. Ada yang lebih penting, jiwa." Ardi merasa seolah sesuatu mulai merayap di tubuhnya. Suasana dalam warung itu semakin aneh, seolah ruang dan waktu mulai terdistorsi. Tiba-tiba, tubuhnya terasa semakin berat, dan pandangannya mulai kabur. Dalam keadaan setengah sadar, Ardi melihat sosok yang tiba-tiba muncul di sudut ruangan. Sosok itu mengenakan kain putih, dengan wajah yang tak terlihat, hanya ada ruang hitam di balik kain penutup kepala yang menyeramkan. Ardi ingin berteriak, namun tubuhnya tak dapat bergerak. Sosok itu mendekat, dan tubuh Ardi merasa seperti terjepit oleh udara yang tebal dan berat. "Ada yang ingin bertemu denganmu," suara Pak Karyo terdengar serak, seakan datang dari ruang yang jauh. Sosok yang tidak pernah lelah menunggu. Ardi terperanjat. Ketika ia menoleh, sosok itu sudah berdiri tepat di depannya. Dari balik kain yang menutupi tubuhnya, terlihat tangan yang panjang, terbungkus kain kafan yang robek di beberapa bagian. Wajahnya tampak kabur, namun jelas ada sepasang mata yang sangat besar, menatap Ardi dengan tajam. Ada sesuatu yang sangat mengerikan dalam pandangannya. Sosok itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar adalah suara bergema, seakan berasal dari dunia lain. "Aku sudah menunggumu, Ardi," katanya dengan suara serak. "Kau ingin tahu rahasia ini? Maka kau harus membayar harga yang setimpal." Ardi merasa tubuhnya semakin lemas. Suara itu mengisi kepalanya, menguasai setiap pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang merasuki tubuhnya, seakan seluruh jiwa dan tubuhnya menjadi milik sosok itu. Pak Karyo tertawa pelan di belakangnya. "Kau sudah memulai perjalanan ini, nak. Tak ada jalan kembali." Malam itu, kabut tebal menyelimuti kampung Luih Mulyo. Ardi melangkah pelan menuju warung gorengan Pak Karyo. Suasana sepi, hanya terdengar suara angin malam yang berdesir di antara dedaunan. Begitu ia tiba di depan warung, ia melihat bahwa lampu minyak yang biasa menyinari warung itu sudah padam. Semua tertutup rapat. Hanya ada lampu kecil yang menyinari bagian dalam warung yang sepertinya belum sepenuhnya dimatikan. Ardi merasa ada yang aneh. Selama ini, warung Pak Karyo selalu ramai pengunjung, bahkan malam pun tak pernah sepi. Ada rasa cemas yang mulai menghinggapi dirinya, namun rasa penasarannya lebih besar. Ia mendorong pintu kayu warung yang agak berderit, dan melangkah masuk. Di dalam, Pak Karyo terlihat sedang duduk dengan tubuh terbungkus dalam kain putih, seakan tidak menyadari kedatangan Ardi. Di sekelilingnya, ruang warung terasa gelap, hanya cahaya dari lilin kecil yang menemani, memberikan kilauan samar di antara bayangan. Di meja kayu tempat biasanya Ardi melihat berbagai jenis gorengan, kini terlihat sebuah buku tebal yang terbuka dengan halaman-halaman kuno. "Selamat malam, Pak Karyo." Ardi memecah keheningan, mencoba untuk berbicara dengan tenang. Pak Karyo mengangkat kepala pelan, matanya yang sayu menatap Ardi. Senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi senyum itu terasa dingin dan penuh makna. "Ah, datang juga kau. Penasaran, ya?" Ardi mengangguk pelan, merasakan ketegangan yang merayapi hatinya. "Ya, Pak. Saya ingin tahu lebih banyak tentang gorengan Bapak. Saya dengar, banyak yang bilang gorengan Bapak itu luar biasa. Bahkan ada yang bilang Bapak melakukan pesugihan." Pak Karyo hanya mengangguk pelan, matanya tak pernah lepas dari Ardi. "Begitu, ya? Orang-orang memang suka berkomentar tentang apa yang tidak mereka mengerti. Mungkin kau ingin tahu rahasianya." Ardi merasa tubuhnya mulai kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mulai menarik perhatiannya. "Saya hanya ingin tahu, Pak, kenapa rasanya gorengan ini berbeda dengan yang lain?" Pak Karyo terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang jauh lebih dalam dan berat. "Rasanya berbeda karena bahan-bahannya juga berbeda. Tapi bukan hanya itu.
Di balik gorengan yang lezat ini, ada lebih dari sekadar minyak panas dan tepung. Ada sebuah perjanjian.